halaman 451. Ayat 139. Surah As-Saffat, surah 37 ayat 139, halaman 451. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون
فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terjemahan surat As-Saffat ayat 139 sampai 180. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di tempat ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Allah tidak layak mempunyai anak perempuan. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah,
Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar menyatakan Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Apakah dia Allah memiliki anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Mengapa kamu ini? Bagaimana cara kamu menetapkan? Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? Kalau begitu, maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka mengadakan hubungan nasib keluarga antara dia, Allah dan jin. Dan sungguh jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang disaksikan, yang disucikan dari dosa. Kaum musyrikin beserta sesembahannya tidak berdaya. Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim. Dan tidak satupun di antara kami malaikat, melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. Dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah. Dan sesungguhnya mereka orang kafir Makkah benar-benar berkata, sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu, tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Tetapi ternyata mereka mengingkarinya Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. Para rasul dan pengikutnya pasti mendapatkan kemenangan. Dan sesungguh janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu, dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu, dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihatkan azab itu. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah tadi sudah kita lanjutkan membaca Al-Quran beserta artinya. Mudah-mudahan dengan terusnya kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan hati kita ini semakin kokoh keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, Mushola Thayyibah, Mushola Nurul Ikhlas, beserta Bapak Ibu-ibu jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pengajian kita pada subuh kali ini. Langsung saja kepada Ustaz Baby Alpian Caniago kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tua-tua kami yang kami hormati dan muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, angkuang kudatur sadwalanyo, suluh bendang dalam nagari, kapai tampik batanyo, kapulang tampik babarito. Pengurus Masjid Baitur Rahim, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat, tak dapat pula disebut satu-satu. Ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, buya-buya kita, imam masjid kita yang hadir duduk pula bersama kita pagi ini. Mudah-mudahan duduknya orang-orang alim bersama kita menambah-nambah keberkahan majelis subuh kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Salah satu masjid yang jamaah ibu-ibunya sholat subuh paling banyak di Kota Padang, salah satunya adalah Masjid Baitur Rahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang istiqomah meramaikan sholat subuh berjamaah terus seperti ini. Inilah agak-agaknya nanti calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu penting sebagai tonggak utama keberlangsungan generasi penerus, kokoh atau tidaknya generasi kita ke depan. Ternyata tonggaknya itu lebih kepada ibu-ibu. Apa contohnya? Dalam masalah pendidikan, walaupun ayahnya jahat tapi mahnya baik, anaknya jadi baik.
Ibrahim contohnya. Ibrahim itu ayahnya jahat, Azar nama ayahnya, tapi emaknya baik, maka dapat anak yang baik. Ibrahim. Ada seorang laki-laki baik, tapi istrinya tidak baik, anaknya tak baik juga. Kan'an namanya. Nama suaminya Nuh, baik, tapi istri Nuh itu tak baik dan anaknya enggak baik. Nah, makanya mudah-mudahan ibu-ibu dengan selalu datang ke masjid, selalu menghiasi hatinya dengan zikir, selalu mendengarkan pengajian-pengajian, insya Allah yang hadir ini semua perempuan-perempuan yang solihah. Amin ya rabbal. Apa sebab? Karena hari ini begitu takut kita, begitu khawatir kita. Sekarang kita tidak takut lagi menengok laki-laki dan perempuan duduk. Kita jauh lebih takut sekarang menengok laki-laki sama laki-laki duduk berdua. Betul ya? Inilah gilanya zaman sekarang. Maksudnya apa? Ya seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini, LGBT di mana-mana. Nauzubillah. Makanya hari ini ibu-ibu ini mesti dikuatkan semangatnya untuk mengaji supaya generasi ke depan ini tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat ini akan kita manfaatkan, kita sesuaikan dengan momen. Hari ini orang di mana-mana cerita tentang hijrah. Tak salah juga, karena memang kita sedang berada di bulan Muharram. Tapi ingat, Muharram itu bukanlah bulan di mana Nabi hijrah. Nah, ini mesti diluruskan dulu. Lalu Nabi itu hijrah bulan apa Pak Ustaz? Bulan Safar. Loh, kenapa orang cerita hijrah di bulan Muharram? Bukan Muharramnya. Orang cerita hijrah di bulan Muharram karena bulan Muharram ini menandakan tahun baru Islam. Dan tahun Islam itu, kalender Islam itu dimulai dulu hitungannya sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun bulan Muharram dipilih oleh Sayyidina Umar karena ini bulan satunya. Apa sebab? Karena orang baru saja menunaikan ibadah haji, semangat orang balik ke kampungnya luar biasa, ada perubahan dalam hidupnya, itu ada pada bulan Muharram. Ketika kita membaca Quran surat Yasin, bertemulah kita pada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum la yubsirun. Lihat ibu-ibu baca surat itu, ayat itu baik, karena itu ada dalam surat Yasin. Bacalah Yasin, man qara'a surat al-Yasin, siapa orang yang baca Yasin, asbaha maghfurullah, sungguh dosanya sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mana Pak Ustaz? Enggak ada keterangannya. Pokoknya ada dosa yang kalau dibacakan Yasin, insya Allah ada dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu pada ayat yang ke-9 yang tadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum la yubsirun. Di depan mereka kami pasang tembok, di belakang mereka ada tembok. Fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Mata mereka kami tutup dan mereka tak dapat menengok sama sekali. Asbabun nuzul ayat ini, begitulah Allah dulu melindungi Nabi Muhammad di malam Nabi akan meninggalkan Makkah. Nabi meninggalkan Makkah bukan siang. Awak kalau pergi merantau, rata-rata pergi naik pesawat itu siang. Tapi Nabi malam itu meninggalkan kampung halamannya, tempat tanah kelahirannya, bukan siang tapi malam. Dan penuh dengan drama-drama yang luar biasa. Salah satunya apa? Nih ayat ini yang menceritakan.
14 orang anak muda sudah mengelilingi rumah Rasulullah, diutus oleh Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham itu, Bu? Abu Jahal. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Gelarnya Abu Jahal, nama aslinya Umar bin Hisham. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya 2 Umar ya Allah. Masukkanlah 2 Umar itu ke dalam Islam ya Allah, supaya Islam ini kuat. Nah, mana tuh yang 2 Umar yang dimaksud Nabi? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Ini 2 orang ini paling ditakuti, paling disegani di Makkah waktu itu. Umar bin Khattab 1, Umar bin Hisham 1. Alhamdulillah, doa Nabi setengah terkabul. Umar bin Khattab masuk Islam, tapi Umar bin Hisham tetap kafir sampai mati. Nah, Umar bin Hisham inilah dalam rapatnya pagi Kamis itu, jadi mereka rapat musyawarah kafir Quraisy, Abu Jahal rapat musyawarah untuk menentukan satu keputusan. Jadi kalau ada orang hari ini nggak mau rapat, nggak mau musyawarah, itu lebih parah dari Abu Jahal. Pokoknya keputusan ini saya yang ambil, tak usah rapat-rapat, tak usah musyawarah. Abu Jahal yang musyawarah. Apa isi rapat mereka? Bagaimana cara melenyapkan Muhammad? Ini panjang ceritanya. Intinya adalah mereka sudah terganggu karena mereka diajak oleh Nabi, berhentilah lagi menyembah Lata, Uzza, Manat, Jibti, Tol, Hubal itu. Berhenti lagi menyembah berhala. Nabi mengajak mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti lagi minum khamar, berhenti lagi berbuat zalim, berhenti lagi mengundi nasib, berhenti lagi berjudi, berzina dan lain sebagainya. Mereka merasa terganggu, makanya dibujuk-bujuknya Nabi tak mempan. Kalau tak bisa dibujuk, berarti harus dilenyapkan. Dan begitu. Nah, singkat cerita, apa yang terjadi? Diutuslah 1 orang dari masing-masing suku mengirim anak mudanya. Untuk apa? Nanti malam masuk ke kamar Muhammad. Ketika menengok dia sedang tidur di atas tempat tidurnya, jangan banyak basa-basi, pancung langsung. Begitulah zalimnya Abu Jahal. Pernah juga dulu dialami di zaman Fir'aun. Ketika Fir'aun membuat keputusan, seluruh anak laki-laki yang lahir tahun ini bunuh. Karena Fir'aun takut dengan mimpinya. Fir'aun bermimpi satu malam, anak laki-laki menarik mahkota di atas kepalanya. Ditanyanya kepada peramal-peramalnya. Ini yang suka mengundi-undi nasib, yang suka bertanya-tanya kepada peramal-peramal di TikTok. Di TikTok peramal-peramal, sebutkan nama Ibu Anu, ini kodamnya, Ibu Anu nggak ada. Itu sama dulu dengan ceritanya Fir'aun. Kata Fir'aun, wahai peramal-peramal, tadi malam aku bermimpi ada seorang anak laki-laki menarik mahkota di atas kepalaku. Kira-kira apa makna mimpiku itu? Peramal-peramal akhirnya meramal. Apa katanya? Nampaknya akan ada lahir tahun ini seorang anak laki-laki. Dia nanti yang akan tumbuh besar dewasa. Dia nanti yang akan melucuti kekuasaan engkau. Takutnya luar biasa Fir'aun ini, karena dia takut hilang pangkat, hilang jabatan, hilang kekuasaan. Akhirnya dia buat keputusan, kalau begitu seluruh ibu-ibu yang hamil hari ini di negeri ini, cek semuanya kapan dia melahirkan. Ketika dia melahirkan, cek anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan silahkan hidup, kalau laki-laki bunuh langsung. Alhamdulillah. Nah, akhirnya menular juga kejamnya Fir'aun itu kepada seorang laki-laki bernama Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Malam ini tidak usah banyak cerita, kata Abu Jahal. Setelah rapat itu, hasil rapatnya adalah nanti malam pergi ke kamar Muhammad. 14 orang anak muda masing-masing suku diutus. Begitu menengok dia sedang tergolek tidur, pancung langsung, putus kepalanya, selesai. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata malam yang mencekam itu datang.
14 orang anak muda tadi sudah berkeliling di rumah Rasulullah SAW. Ya namanya rumah orang Makkah waktu itu, bahkan sampai hari ini Bapak Ibu yang umroh pasti ada tuh ditengokkan miniaturnya atau macam inilah dulu rumah orang-orang Arab di zaman Rasulullah. Rumahnya cuma segi 4 aja, nggak macam kita sekarang sudutnya sampai 109. Dulu sudutnya cuma 4, makanya Abdurrahman bin Auf setiap kali masuk rumah, di sudut rumahnya dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa tuh? Ayat kursi. Bapak Ibu yang tidak ingin diganggu jin setan dalam rumah, apalagi ada jin setan namanya Dasim yang suka menggoda orang berwudu, Walhan nama jinnya. Yang suka menggoda orang sholat, Khanzab nama setannya. Yang suka menggoda orang dalam rumah tangga, nih punya jurusan sendiri dia. Apa jurusannya? Jurusan perumah tanggaan. Bagaimana orang bercerai, bagaimana orang berpisah, bagaimana seorang suami mau marah aja dalam rumah, bagaimana seorang istri benci aja tengok pasangannya, bagaimana anak-anak tak patuh sama orang tuanya, pokoknya kacau aja dibuatnya rumah itu. Nama jinnya, nama setannya Dasim. Apa namanya Bu? Makanya mau masuk rumah kata ulama jangan lupa baca salam. Jadi supaya Dasim itu tidak terlalu bebas dia dalam rumah kita, mau masuk rumah itu baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam rumah sedang tak ada orang. Siapa yang mau menjawab salam saya Pak Ustaz dalam rumah tak ada orang? Contoh, bukan harus dijawab orang di dalam, karena salam itu membuat Dasim itu jadi takut, jadi lari dia. Tapi baca salam aja, yang mulai baca Assalamualaikum Dasim. Salah, ya baca salam aja. Itu Dasim yang ada dalam rumah itu tidak terlalu bisa dia untuk leluasa menggoda kita. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kita kembali. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya itu, punya amalan. Apa amalannya? Setiap kali masuk rumah, maka dia akan membaca di 4 sudut rumahnya ayat kursi. Karena sudut rumah kita hari ini tidak 4, banyak sudutnya. Minimal dalam rumah itu ada dibaca ayat kursi, apalagi Al-Baqarah. Siapa orang yang membacakan Al-Baqarah dalam rumahnya, maka pada hari akan tertolak rumahnya dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan orang jahat, sihir-sihir, santet-santet, atau jin setan berbuat yang tidak bisa. Bacakan Al-Baqarah 286 ayat, 2 juz 4 lembar. Kalau Quran pojok 2 juz 8 halaman. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali ke cerita awalan tadi. Sudah berdiri 14 orang di luar rumah Rasulullah, mengelilingi, siap dengan pedang yang terhunus. Niat mereka cuma satu malam itu. Apa dia? Bagaimana kepala Muhammad putus malam ini, dia mati, lalu kepala itu akan kita bawa ke hadapan Abu Jahal dan kita dikasih hadiah. Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu baca kalari. Nah, itulah ayat yang dibaca di awalan tadi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Nabi keluar dari rumah. Di depan mereka seolah-olah ada tembok, di belakang mereka seolah-olah ada tembok. Mata mereka kami tutup, kata Allah, dan mereka tak bisa melihat keberadaan Nabi Muhammad malam itu. Jadi Nabi keluar santai aja. Dalam riwayat dikisahkan diambil oleh Nabi pasir, lalu diserakkan oleh Nabi ke udara. Bulir-bulir pasir itu jatuh di kepala anak-anak muda yang 14 orang tadi. Mereka tertidur. Ada yang menyebut mereka kaku aja, ada yang menyebut mereka terpukau aja. Pokoknya tak menengok Nabi dia keluar. Begitu
Itulah cara Allah menyelamatkan Rasulnya atau orang yang selalu dekat dengan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan. Tapi ayat ini bercerita tentang Nabi hijrah malam itu diselamatkan Allah, tak ditengok oleh 14 orang anak muda yang akan membunuhnya. Jangan jadikan ayat ini sebagai jimat. Banyak juga. Ikut ayat jimat supaya tak ditengok polisi waktu razia. Helm tinggal, SIM mati, pajak mati pula, razia polisi. Ingat di ayat itulah kaji itu sungguh batang di Ustaz Caniago. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Dibaca ayat itu. Lewatnya di depan polisi, nyontiu polisi sekali. Apa yang terjadi? Disemprit. Prit. Loh, kok enggak mempan? Karena polisi hafal ayat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bukan jimat. Ini menceritakan untuk keteguhan iman kita. Apa pelajaran yang dapat kita petik? Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berkuasa dalam keadaan segenting apapun. Allah kalau berkehendak kun faya. Makanya dalam hidup ini gak boleh putus asa. Sekarang orang banyak putus asa. Kenapa? Karena dolar naik lah, karena MBG masalahnya nggak selesai-selesai lah, macam-macam. Tak usah terlalu dirisaukan. Kenapa? Karena kalau terus kita berserah diri kepada Allah, tapi usaha tetap ada. Usaha tetap ada. Setelah engkau sempurnakan ikhtiar, fatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan tidak ada satu persoalan pun yang tidak ada makhrajanya, tidak ada jalan keluarnya. Semua akan ada solusinya, semua akan ada jalan keluarnya. Bahkan dalam keadaan mau dibunuh, sudah dikelilingi rumah oleh 14 orang anak muda, Allah masih tetap punya cara. Seperti tadilah cara Allah. Akhirnya singkat cerita, berangkatlah Nabi Muhammad. Setelah Nabi pergi ke rumah Abu Bakar, lalu berangkat malam itu bersama Abu Bakar, baru mereka tersadar. Masuk mereka ke dalam. Setelah mereka masuk ke dalam, ditengoknya masih ada seonggok tubuh yang berselimut tidur di atas tempat tidur Nabi malam itu. Sudah mau dicincangnya, satu orang tergerak hatinya. Apa kata satu orang ini? Sebentar, jangan cincang dulu, jangan pancung dulu. Kita cek dulu. Agak khawatir saya ini. Yang membuat khawatir hati itu siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati itu Allah. Kenapa setiap datang ke masjid ini kita awali dengan membaca Alhamdulillah? Karena Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang membangunkan kita, Allah yang membuat langkah kaki kita ringan untuk berjamaah ke masjid ini. Semuanya gerak dari Allah. Maka karena itu, ketika satu orang tadi tergerak hatinya, kita cek dulu, jangan-jangan bukan Muhammad di dalam. Begitu diceknya, benar, di dalam itu Sayyidina Ali. Sudah dibuat strategi oleh Rasulullah. Ali, nanti waktu aku pergi, kau gantikan aku tidur di sini ya, kau gantikan. Tengok, 23 tahun usianya baru waktu itu. Karena jarak usia Nabi dengan Ali terpaut 30 tahun. Kalau Nabi malam itu 53 tahun, berarti Ali 23 tahun. Anak muda 23 tahun, karena imannya yang luar biasa, nyawanya dia pertaruhkan. Coba malam itu tidak ada satu orang anak muda dari 14 tadi yang tergerak hatinya, pasti sudah jadi ayam penyet Ali dibuatnya. Lagi-lagi Allah yang punya kerja. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu takut. Tidak akan terjadi segala sesuatu kalau tidak izin dari Allah. Makanya Islam tidak mengenal seandainya kila wa qala. Dalam Islam tak boleh. Seandainya tadi tidak begitu, pasti tidak begini. Seandainya tadi dia tidak ke sana, pasti dia tidak mati. Islam hanya mengenal kalau terjadi sesuatu, qadarullah. Ini yang perlu kita ucapkan. Kalau ada sesuatu yang kita tengok terjadi,
maka ucapkanlah qadarullah. Ini qada dari Allah, ini ketetapan dari Allah, ini takdir dari Allah. Takdir Ali malam itu selamat, hidupnya belum berakhir di tangan 14 orang anak muda tadi. Akhirnya setelah dibuka, maka barulah mereka sadar, mana Muhammad Ali? Kata Ali, aku tak tahu. Kemana dia? Carilah, kata Ali. Oh, akhirnya mereka berpencar lagi mencari keberadaan Rasulullah. Sudah 2 bukti di mana kalau tidak izin Allah segala sesuatu tidak akan terjadi. Pertama, Nabi selamat keluar padahal 14 orang anak muda sudah menunggu. Yang kedua, Ali tidak jadi dicincang padahal tinggal mencincang aja lagi, masih sempat-sempatnya membuka selimut. Yang ketiga, terakhir, Nabi tidak langsung ke Madinah malam itu karena Nabi punya siasat lagi. Ini strategi. Kalau kita lanjut ke Madinah malam ini, wahai Abu Bakar, pasti kita tertangkap karena mereka akan mengejar kita dari belakang. Terus bagaimana ya Rasulullah? Naik dulu kita ke bukit ini, kata Nabi. Namanya Jabal Sur. Jabal Sur, Jabal bukit gunung Sur. Jabal Nur, tempat Nabi terima wahyu usia 40 tahun. Jabal Sur, tempat Nabi naik 3 hari 3 malam Nabi bersembunyi di atas. Mereka sibuk mencari sepanjang Makkah itu, semua sudut mereka telusuri sampai ketika naik ke atas. Tidak ada itu bukit sebelumnya dinaiki orang, tak pernah. Kenapa? Jabal Nur itu masih ada bisa naik. Jabal Sur, bukit bebatuan kerikilnya tajam, luar biasa. Naik ke atas tak ada penerangan sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, senter HP pun tak ada. Tidak ada penerang naik ke atas. Begitu naik di atas adalah rupanya sedikit lubang, ada gua di dalam. Guanya tidak besar, cukup muat 2-3 orang saja. Masuklah Nabi dengan Abu Bakar ke dalam. Besok harinya siang datang, celakanya Abu Jahal ini naik pula dia ke atas. Sudah berdiri dia di depan pintu gua itu, nampak tapak kakinya oleh Abu Bakar dalam keadaan ketakutan. Wah, itulah yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tertangkap kita ya Rasulullah, tertangkap kita nampaknya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, kalau engkau menduga hari ini kita berdua, maka sesungguhnya kita bertiga dengan Allah. Hari ini kita tidak berdua wahai Abu Bakar, kita bertiga dengan Allah. Disitulah banyak kalimat yang hari ini. Ada novel yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Apa judulnya? La tahzan. Itu adalah ucapan Nabi kepada temannya Abu Bakar hari itu. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Barulah agak reda sedikit hati Abu Bakar. Ditengoknya tapak kaki Abu Jahal dan beberapa orang sudah ada di depan pintu gua itu. Berkeringat Abu Bakar, tertangkap kita ya Rasulullah. Tapi ternyata tiba-tiba tapak kaki itu menghilang. Tak jadi dia menengok ke dalam. Ada sempat ditengoknya ke dalam, nampak Abu Bakar dan Nabi di dalam. Kenapa dia tak jadi? Lagi-lagi Allah yang punya kerja. Tiba-tiba digerakkan oleh Allah. Yang pertama burung merpati. Burung merpati tiba-tiba buat sarang pas di depan pintu gua itu. Apa kata Abu Jahal? Tak mungkin ada orang masuk ke dalam. Kalau ada orang masuk ke dalam, pasti merpati ini dah cabut dari tadi. Yang kedua, laba-laba. Tiba-tiba laba-laba membuat sarang, jaring-jaring. Itu makhluk Allah, digerakkan oleh Allah. Dengan secepat mungkin dia membuat sarang. Apa kata Abu Jahal? Kalau ada orang masuk ke dalam, pasti sarang laba-laba yang halus ini dah habis, dah hancur. Ini masih ada. Makanya burung merpati dan laba-laba jangan dizolimi, ya. Kalau mereka tak mengganggu betul, jangan. Apa salahnya? Tidak ada mengganggu burung merpati, laba-laba pun tak ada mengganggu. Palingan dia bersarang-sarang sehingga di sudut-sudut rumah, usir aja baik-baik, karena dia pernah berjasa kepada Rasulullah SAW. Celakanya adalah cicak.
Cicak heboh dia waktu itu. Agak ragu pula Abu Jahal sedikit. Ini cicak ini ngomong aja dari tadi. Jangan memang ada orang di dalam. Itulah kerjaan cicak. Memang sebelum itu cicak ini udah parah juga dulu perangainya. Kapan? Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, burung-burung sudah beramai-ramai membawa air di ujung paruhnya, menimpakan ke bawah supaya api yang membakar Nabi Allah Ibrahim itu padam. Tapi kerjaan cicak malah meniup-niupnya supaya api itu besar. Makanya apa kata Nabi? Boleh membunuh cicak. Kata ulama, sunnah hukumnya membunuh cicak di setiap malam Jumat. Nanti ibu-ibu pergilah ke pasar Setewa, beli karet 0,5 kilo. Itu apa? Besok kita menembak cicak. Maksudnya adalah kalau ada bapak-bapak ini menembak cicak setiap malam Jumat, ibu jangan marah, boleh, tidak ada masalah, tapi tidak wajib ya. Kalau tidak ada kerjaan daripada santai-santai aja, aja cari cicak. Nah artinya adalah membunuh cicak itu boleh ya, nah, karena ini binatang yang dulu perangainya. Tapi ada pula ibu-ibu kode dasar hati nyompai ibu, apalah dosa cicak ini bosan. Dosonya dek nenek moyangnya dulu ya. Nah, tapi nggak dibunuh pun nggak apa-apa. Ini seandainya ya ada orang membunuh cicak, ditembaknya cicak, ya kata ulama malah disunahkan, ada pahalanya kalau dibunuh di malam Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi semuanya gerak dari Allah Subhanahu wa taala. Pas sebagai penutup yang keempat. Yang pertama, selamat Nabi Muhammad dari kepungan 14 orang anak muda. Yang kedua, tidak jadi Sayyidina Ali dicincang oleh 14 orang anak muda karena sempat buka selimut. Ketahuan di dalamnya bukan Nabi. Yang ketiga, mundur lagi ke bawah Abu Jahal setelah dia naik ke atas, tapak kakinya sudah sampai di depan pintu gua. Tak jadi dia menengok ke dalam karena Allah menggerakkan beberapa makhluk yang lain untuk mengelabui pemandangannya. Yang terakhir yang keempat, Nabi sudah turun dari Gua Sur hendak pergi ke Yastrib, tapi lewat jalan tikus. Dicarinya jalan yang tidak biasa dilewati orang dan penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqit, non muslim, tapi dilibatkan oleh Nabi karena ini bukan masalah akidah. Maka boleh kita kerjakan non muslim atau kita bekerja dengan non muslim sepanjang tidak ada unsur akidah di dalamnya. Nah singkat cerita, menggepullah debu ke atas. Kalau debu menggepul berarti ada orang berkuda sedang dalam kecepatan tinggi yang dia mungkin sedang mengejar sesuatu. Abu Bakar mulai takut lagi. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan takut Abu Bakar, mari kita tengok siapa yang mengejar kita dari belakang itu. Rupanya yang mengejar itu namanya Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik ternyata dengar sayembara di Mekah. Apa sayembaranya? Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta merah. 1 ekor unta 70 juta. 70 juta kali 700, 7 miliar. Suraqah tak mau ajak yang lain. Dia pergi sendiri. Dia terkenal sebagai penunggang kuda terbaik di Mekah. Dia tak mau ajak yang lain. Kenapa? Karena dalam otaknya terbayang 7 miliar, 7 miliar, 7 miliar. Kalau tertangkap oleh aku nanti Muhammad, aku tak bagi dengan yang lain. Karena aku sendiri berangkat, maka dapatlah olehku 7 miliar. Makanya dari kata Suraqah itulah kita hari ini mengenal serakah. Orang serakah dia tak mau bagi dengan yang lain. Maka kalau ada ibu-ibu punya kawan macam ini, mau dia sendiri aja tak mau bagi-bagi, ibu apa itu? Ibu Suraqah. Nah, karena Suraqah ibnu Malik itu perangainya dulu. Nah singkat cerita terakhir, beberapa meter lagi dari hadapan Nabi dan Abu Bakar, tiba-tiba terperosoklah kaki kudanya, kemudian terjatuh berguling-guling Suraqah ibnu Malik ini. Saat itulah baru dia tersadar, aku penunggang kuda terbaik. Seumur-umur tidak pernah jatuh dari kuda, tapi hari ini aku jatuh. Menunjukkan yang aku kejar ini, kata Suraqah ibnu Malik, bukan manusia biasa. Aku yakin hari ini yang aku kejar ini adalah Rasul Allah. Saat itu langsung dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
berangkatnya dengan niat jahat ingin membunuh Nabi, tapi dibuat oleh Allah satu skenario, sempat-sempatnya dia jatuh dari kudanya. Dari situlah titik baliknya, dia mulai bersyahadat. Nabi hanya berpesan satu. Apa kata Nabi kepada dia? Baliklah engkau pulang ke Makkah wahai Suraqah, rahasiakan keberadaan kami. Bisa saja sampai di Makkah dibocorkan oleh Suraqah, 7 miliar dalam kepalanya masih ada, tapi demi imannya kepada Allah disembunyikannya keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Lagi-lagi ini skenario dari Allah. Tak jadi Nabi dibunuhnya hanya karena dibuat jatuh oleh Allah dari kudanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketika iman ini masih kita jaga, jangan pernah takut dengan hidup di dunia ini. Karena segenting apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun ujian kita, di ujung kegentingan itu yakinlah akan selalu ada makhraja, akan selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali inilah yang dapat disampaikan subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Faqir Febi Afrian Caniago, jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita yang sudah memberikan ilmu di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan cerita hijrah tadi, mudah-mudahan semakin kokoh dan semakin baiknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, infak subuh kita pada subuh kali ini berjumlah Rp285.000. Rp285.000. Juga Bapak dan Ibu, kami dari panitia MTQ Kurang Propagam juga mohon doa dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan peserta MTQ kita yang kita bawa dari Kurang Propagam untuk berlomba besok di tingkat kecamatan Galo, mudah-mudahan mendapat nilai terbaik. Mudah-mudahan seperti tahun-tahun dahulu, bahwasanya Propagam itu biasanya selalu membuat juara umum. Tapi batang milik Tuan Umar ke Ketua. Nah, ini target dari Pak Mula balik mendapat juara umum itu balik ke Propagam. Dia ambil daya batang. Seharusnya piala bergilir itu rata-rata di Kelurahan Propagam. Nah jadi loh. Dan Ibu, dan alhamdulillah ada anak itu yang dari Masjid Baitur Rahim Bandung, yaitu Adik dan Bude. Satu adik mengikuti cabang lomba tahfiz tilawah, kemudian anak kita satu lagi Bude mengikuti acara MSI. Mudah-mudahan anak kita bisa tampil terbaik dulu. Juara itu plusnya. Mudah-mudahan bisa tampilan terbaik sehingga bisa mendapatkan nilai terbaik. Mungkinnya itu, lebih kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah umat Islam bersatu membantu Palestina, Sudan, Yaman, dan Iran. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah umat Islam bersatu melawan pasukan Zionis Israel. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.